kau pernah kehilangan sesuatu yang begitu berharga, sesuatu yang tidak bisa kau dapatkan kembali, sekeras apapun kau berusaha. Son Jin Hyuk tahu bagaimana rasanya kehilangan. Hidupnya dipenuhi kesuksesan, tapi hatinya kosong. Namun, takdir memberinya satu kesempatan, sebuah jalan yang seharusnya mustahil. Kini, dia memiliki pilihan, menerima masa lalu seperti sebelumnya, atau melakukan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Tapi, apakah dia benar-benar bisa melawan arus waktu, atau semua ini hanya ilusi yang akan berakhir dengan rasa sakit yang lebih dalam? Sebelum kita mulai, tekan subscribe sekarang, karena ini bukan sekadar cerita, ini adalah perjalanan yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, seorang gadis cantik melangkah masuk ke dalam ruangan dengan senyum cerah di wajahnya. Dengan penuh semangat, ia menyapa atasannya, seorang pria muda yang sedang duduk di belakang meja kerjanya, matanya terpaku pada layar komputer. Tatapannya begitu serius, menghitung total aset yang dia miliki sampai sekarang. Terlalu tenggelam dalam pekerjaannya, ia bahkan tidak menoleh untuk membalas sapaan gadis itu. Tak lama kemudian, seorang pria menghampiri, menyapanya dengan penuh hormat, "Direktur Son," katanya. Ia lalu menyampaikan kabar bahwa seorang direktur eksekutif telah tiba. Son Jin Hyuk mengangguk pelan. Ia mengatakan kalau sebentar lagi dia akan ke sana menghampiri direktur eksekutif. Meski dari luar ia tampak seperti pria yang sukses dan dihormati, ada sesuatu yang kosong dalam tatapannya, seakan ada bagian dari dirinya yang hilang. Namun, semua itu berubah ketika matanya tertuju pada sebuah bingkai foto yang berdiri di mejanya. Di dalamnya, wajah-wajah yang akrab menyapanya dengan penuh kehangatan. Itu adalah foto keluarganya. Seketika, ekspresinya yang dingin berubah. Senyum tipis terukir di wajahnya, memberi dirinya sedikit kekuatan untuk menghadapi hari yang panjang. Dengan langkah tegas, ia berjalan menuju kantor eksekutif. Begitu tiba, eksekutif wanita itu menatapnya dengan penuh tanya, seolah bertanya apa yang membawanya kemari. Son Jin Hyuk dengan sopan melaporkan bahwa dokumen yang disiapkan oleh manajer Min Yong Rak seharusnya sudah ada di dalam emailnya. Namun, wanita itu berpura-pura tidak mengerti, lalu dengan nada menyesal, ia mengatakan bahwa ia memiliki rapat penting hari ini dan tidak bisa membahasnya sekarang. Ia meminta maaf dengan ekspresi bersalah. Meskipun sedikit kecewa, Son Jin Hyuk tetap menjaga sikapnya. Ia tersenyum tipis dan berkata bahwa itu bukan masalah besar. Sang eksekutif mungkin merasa sedikit tidak enak, berusaha mengubah suasana dengan bertanya apakah Jin Hyuk akan mengunjungi orang tuanya dalam waktu dekat. Sebagai penutup, ia juga berpesan agar Jin Hyuk menjaga dirinya baik-baik. Son Jin Hyuk mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat atas perhatian yang diberikan oleh eksekutif. Ia pun berpamitan dan melangkah keluar dari ruangan. Saat ia hampir keluar, eksekutif wanita itu tampak ingin memanggilnya kembali, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya dan hanya menatap punggungnya yang semakin menjauh, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi terhalang oleh keadaan. Di depan sebuah gedung besar, beberapa manajer, direktur, dan eksekutif telah berkumpul menunggu kedatangan seseorang yang sangat penting. Hujan mulai turun perlahan, membasahi trotoar, dan menciptakan pantulan cahaya lampu yang berkelap-kelip di malam yang kelam. Salah satu dari mereka, yang berdiri di samping Son Jin Hyuk, meliriknya sebelum bertanya dengan nada penasaran. Bagaimana kabar eksekutif Song? Namun, Jin Hyuk tidak menanggapi. Rekannya tidak menyerah dan menambahkan, "Aku mendengar kabar bahwa dia tertarik padamu." Sebelum Jin Hyuk sempat merespons, orang yang mereka tunggu akhirnya tiba. Seorang pria tua dengan senyum hangat keluar dari mobilnya. Begitu melihat Jin Hyuk, wajahnya berbinar. "Direktur Son," sapanya dengan nada akrab. Pria tua itu tampak mengenalnya dengan baik. Dengan senyum penuh arti, ia kemudian merangkul punggung Jin Hyuk dan mengajaknya masuk. Mereka pun masuk ke dalam gedung bersama-sama. Ketua Hong menanyakan apakah Jin Hyuk sibuk setelah pertemuan ini. Jin Hyuk dengan wajah yang sedikit ragu, mengatakan bahwa dia senggang. Kemudian Ketua Hong memintanya untuk meluangkan sedikit waktu untuknya. Di belakang mereka, eksekutif lain berbicara dalam bisik, mengatakan bahwa kemungkinan Ketua Hong akan menjadikan Jin Hyuk sebagai menantunya. Setelah pertemuan selesai, hujan deras mengguyur kota. Ketua Hong mengajak Son Jin Hyuk menaiki mobilnya. Saat mereka duduk di dalam kendaraan, Ketua Hong meminta sopir untuk mengambil rute yang lebih panjang agar mereka bisa berbicara lebih lama. Dengan suara penuh nostalgia, Ketua Hong mulai mengenang masa lalu.
Ia menyebutkan bahwa ketika Jin Hyuk bekerja di perusahaan afiliasi Seik Industri, ia menjadi senior bagi Sujong. Kemudian, ia dipindahkan ke perusahaan afiliasi lainnya bersama Sujong. Son Jin Hyuk mengangguk, mengonfirmasi bahwa ia memang diajak oleh direktur eksekutif, jadi dia mengikutinya. Ketua Hong tersenyum lembut sebelum akhirnya bertanya dengan nada serius, "Apa impianmu, direktur?" Sejenak, tatapan Jin Hyuk kosong. Kenangan masa lalu perlahan mengalir dalam pikirannya. Ia teringat akan sesuatu yang sudah lama ia pendam. Yang paling ia inginkan dalam hidup ini bukanlah kekayaan, bukan pula kesuksesan, melainkan keluarga. Sebuah rumah yang penuh dengan kebahagiaan, tempat di mana ia bisa merasa dicintai dan diterima. Namun, impian itu hancur sejak ia masih kecil. Kedua orang tuanya meninggal, dan sejak saat itu, hidupnya berubah menjadi neraka. Di bawah asuhan pamannya yang kasar, hanya belajar yang bisa dia lakukan. Bukan untuk mengejar cita-cita, tetapi memang hanya itulah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Bertahun-tahun mengalami penderitaan, ia akhirnya berhenti bermimpi. Namun, ia tetap bertahan. Ia menempuh pendidikan tinggi, meraih kesuksesan, dan menjadi orang yang dihormati. Tapi di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu bahwa bukan ini yang ia inginkan. Ia bertanya dalam hati, apakah aku masih bisa bermimpi? Akhirnya, ia menatap Ketua Hong dan menjawab dengan jujur, aku hanya ingin menjalani kehidupan yang sederhana. Itu impianku. Ketua Hong tampak terkejut, lalu tersenyum hangat. Ia menggenggam tangan Jin Hyuk dengan erat sebelum berkata, kau juga pasti akan berkata seperti itu pada anak-anakmu nanti. Jin Hyuk membelalakan matanya, terkejut dengan kata-kata itu. Ia berpikir bahwa sepertinya sudah saatnya hal itu terjadi dan ia harus berusaha menolaknya. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, sesuatu menarik perhatiannya. Dari pantulan jendela mobil, ia melihat sesuatu yang besar melaju ke arah mereka. Sebuah truk meluncur dengan kecepatan tinggi. Brak! Dunia mendadak menjadi gelap. Suara hujan semakin samar, tergantikan oleh kesunyian yang menakutkan. Perlahan, kesadarannya kembali. Yang pertama ia rasakan adalah rasa dingin yang menusuk, serta sesuatu yang basah di tubuhnya. Dengan pikiran yang masih kacau, ia bertanya-tanya apakah ada seseorang yang sedang merawatnya. Ia ingat kecelakaan itu. Tetapi ada sesuatu yang terasa aneh. Dengan susah payah, ia mencoba membuka matanya. Dan saat itu juga, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah moncong besar tepat di hadapannya. Dengan keterkejutan yang luar biasa, ia segera berdiri. Namun, lebih mengejutkan lagi, anjing di hadapannya tampak mengenalnya, dan ia juga mengenali anjing itu. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Namun, anjingnya yang bernama Janggun seharusnya sudah mati. Ia ingat betul bahwa anjing itu juga mengalami kekerasan dan perlakuan kejam dari pamannya. Dengan sedikit harapan, ia mencoba mengelus kepala anjing itu, tetapi saat ia melihat tangannya sendiri, tangan kecil seorang anak, ia pun tersentak. Terkejut, ia menatap tubuhnya sendiri. Baru sekarang ia menyadari bahwa tubuhnya adalah tubuh seorang anak kecil. Masih tak percaya, ia meraih surat kabar di dekatnya dan membaca tanggalnya. Bulan Oktober, tahun 1987. Ia mulai tertawa kecil, tawa yang syarat dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Namun, kebahagiaannya bercampur dengan kebingungan ketika ia menyadari bahwa anjing kecilnya benar-benar ada di sini, meskipun ia seharusnya sudah mati. Ia juga teringat dan bertanya dalam pikirannya, apakah Ketua Hong mungkin juga telah meninggal? Menerima kemungkinan bahwa dirinya sendiri telah mati, ia memeluk anjingnya erat-erat dan berbisik dengan penuh haru bahwa ia senang bisa bertemu lagi dengannya. Namun, sesuatu yang benar-benar tak terduga terjadi. Sebuah suara lembut dan penuh kasih menyapanya. Nak, kau bisa terbakar jika terus duduk di bawah matahari sepanas ini. Ia terdiam, menyadari bahwa itu adalah suara orang yang ia kenal. Dengan mata membelalak, ia berbalik dan melihat sosok yang begitu dirindukannya. Ibunya berdiri di sana, tersenyum lembut seperti yang selalu ia ingat. Mulutnya terbuka, tetapi kata-kata tak kunjung keluar. Ia bahkan tergagap saat bertanya, "Ibu, apakah ini benar-benar ibu?" Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Melihat ini, sang ibu tampak bingung dan bertanya kenapa ia menangis. Ia hanya bisa menatapnya dengan penuh haru, masih tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Sang ibu mencoba menenangkannya,
Meski ia sendiri tidak mengerti mengapa anaknya tiba-tiba begitu emosional. Ia kemudian memeluknya, dan saat wajahnya menyentuh pakaian ibunya, kenangan lain datang ke pikirannya. Ia ingat ibunya memasak nasi dalam kuali besar. Saat ia memeluknya, aroma arang yang khas selalu tercium dari pakaian ibunya. Momen itu begitu nyata, begitu hidup. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini surga? Apakah karena ia menjadi orang baik semasa hidupnya, ia diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan ibunya di akhirat? Setelah menenangkan diri dan mencuci wajahnya, ibunya memintanya masuk ke dalam rumah. Ia berjalan mendekati air dan melihat pantulannya. Ia bertanya-tanya dalam hati, di manakah ayahnya? Mungkinkah ia tidak seberuntung sang ibu dan dikirim ke neraka? Namun, ia mengungkapkan bahwa bukannya ayahnya juga orang baik. Saat malam tiba, sebuah kejutan lain muncul. Seseorang yang tidak ia sangka tiba-tiba muncul. "Nak, aku mendengar tangisanmu. Apa kau mengalami mimpi buruk?" Katanya dengan suara hangat. Sang ayah mengusap kepalanya dengan penuh kasih. Jin Hyuk hanya bisa menatapnya. Hatinya dipenuhi kebahagiaan sekaligus kebingungan. Jika ayahnya ada di sini, berarti ia tidak masuk neraka, bukan? Mereka kemudian makan malam bersama. Sang ayah tidak bisa menahan diri untuk memuji betapa lezatnya masakan istrinya, sementara Jin Hyuk makan dengan lahap. Kedua orang tuanya terkejut melihat betapa banyak ia makan. "Kau makan dengan sangat lahap, Nak. Apa rasanya enak?" Tanya ibunya dengan senyum hangat. Dengan senyum yang lebih lebar dan penuh kebahagiaan, ia menjawab dengan mantap, "Ini sangat enak." Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, "Ibu, ayah, sudah berapa lama mereka menungguku?" Tengah malam tiba, mereka pun tidur, dengan dirinya di tengah. Namun, meskipun tubuhnya lelah, pikirannya terus bekerja. Ia bertanya-tanya apakah semua ini hanyalah mimpi indah yang diberikan surga kepadanya, agar ia bisa merasakan kebahagiaan terakhirnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Rumah mereka tampak sedikit lebih kumuh dibandingkan yang ia ingat. Atapnya sederhana, bahkan ada sarang laba-laba di sudut langit-langit. Ini bukan seperti surga yang ia bayangkan. Saat ia perlahan tenggelam dalam tidur, sebuah suara misterius bergema di dalam pikirannya. "Aku akan membawamu ke masa lalu. Jika kau melakukan semuanya dengan benar, kau bisa membawa kembali 3 orang yang telah tiada." Suara itu seakan menggema dalam jiwanya, penuh misteri dan harapan. "Aku harap kau bisa memiliki kehidupan yang bahagia kali ini." Keesokan paginya, suara ibunya membangunkannya. "Nak, bangunlah. Bersiaplah untuk sekolah." Ia mendengus kesal. Sekolah? Apakah di surga pun ia masih harus pergi ke sekolah? Atau, mungkinkah ini sebenarnya neraka? Dengan enggan, ia bersiap-siap dan berjalan ke sekolah. Saat memasuki ruang kelas, kenangan lama mulai mengalir dalam pikirannya. Berapa lama waktu telah berlalu sejak terakhir kali ia berada di tempat ini? Ia menemukan bangkunya dan duduk dengan helaan, napas panjang. Masih sulit mempercayai bahwa ia harus bersekolah di surga. Tak lama kemudian, teman-teman sekelasnya mulai masuk dengan riuh. Beberapa dari mereka berlarian, berlomba untuk masuk ke kelas terlebih dahulu. Namun, perlombaan mereka berakhir begitu mereka melihat Jin Hyuk sudah duduk di tempatnya. Saat ruang kelas semakin ramai, Jin Hyuk mulai merasa sedikit mual. Kenangan tentang teman-teman lamanya kembali membanjiri pikirannya. Ia bertanya-tanya apakah mereka bahagia sekarang, sama seperti dirinya. Namun, setelah memperhatikan lebih lanjut, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Apakah aku benar-benar ada di surga? Ataukah aku telah kembali ke masa lalu? Semakin lama ia memperhatikan anak-anak di sekitarnya, semakin besar keyakinannya bahwa mereka semua adalah anak-anak sungguhan, bukan roh-roh dengan ingatan masa lalu seperti dirinya. Selain itu, orang tuanya tidak pernah bertanya tentang kehidupannya sebelum ini, atau menunjukkan tanda-tanda penasaran tentangnya. Jika ini semua adalah kenyataan, maka satu hal yang pasti, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Meskipun ingatannya tidak sepenuhnya kembali, ia tahu bahwa kali ini ia akan menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia bahkan tidak ingat tanggal kematian mereka atau alasan di baliknya. Tenggelam dalam pikirannya sendiri, ia terkejut saat seorang gadis membentur mejanya, mengganggu lamunannya. Dengan wajah kesal, gadis itu bertanya apakah ia sedang mendengarkannya atau tidak. Jin Hyuk tidak mengerti maksudnya. Ia bahkan telah melupakan gadis itu, tetapi dalam sekejap ia mengingat namanya Lee Haewon.
Orang tua gadis itu memiliki satu-satunya toko di kota. Hewon mengingatkan bahwa Jin Hyuk telah berjanji untuk mengunjungi rumahnya hari ini. Namun, ia tetap mengabaikannya. Kenangan masa lalunya mulai kembali. Dalam kehidupan sebelumnya, ia pernah mengumpulkan batu bersama Hewon dan menjebak kepiting di depan rumahnya. Suatu kali, saat mereka menjebak kepiting, gadis itu menakut-nakutinya hingga ia mengompol. Hewon tertawa terbahak-bahak, sementara ia merasa malu. Ia ingat bahwa gadis ini memang terkenal dengan trik-trik usilnya. Perlahan, ingatannya mulai kembali. Ia mempertimbangkan untuk menolak ajakan gadis itu, tetapi Hewon dengan cepat menggenggam tangannya, mengingatkannya bahwa ia telah berjanji untuk pergi ke pantai bersamanya. Namun, saat sesuatu yang penting muncul dalam benaknya, ia dengan paksa menarik tangannya. Hewon terkejut dan merasa sedih, menyebutnya jahat. Saat itu, guru masuk dan meminta semua murid untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Hewon kembali ke kursinya dengan wajah masam. Sementara itu, Jin Hyuk masih tampak gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang sangat penting tentang pantai, tetapi ia tidak dapat mengingatnya. Bel berbunyi menandakan akhir pelajaran. Sepanjang kelas, ia terus berpikir mencari sesuatu yang bisa membantunya mengingat. Akhirnya, ia memutuskan bahwa akan lebih baik untuk pulang lebih dulu dan mencari petunjuk. Namun, dua teman sekelasnya menghampiri dan mengajaknya pergi ke gunung di belakang sekolah. Mereka berkata bahwa banyak buah yang jatuh dari pohon dan mereka ingin memetiknya untuk camilan. Salah satu dari mereka mengeluh kelaparan dan kata, kelaparan langsung memicu sesuatu dalam pikirannya, seperti deja vu. Kata itu mengingatkannya pada sesuatu yang pernah didengarnya saat tidur. Tersadar, ia dengan cepat bangkit dari tempat duduknya dan berlari menuju kalender kelas. Saat melihat tanggalnya, hatinya berdebar panik. Hari ini tanggal 24, malam ketika orang tuanya meninggal. Di tempat lain, kita melihat orang tua Jin Hyuk berbincang. Ibunya berkomentar bahwa anak mereka tampak aneh. Ayahnya pun setuju, merasa bahwa putra mereka tiba-tiba menjadi lebih dewasa dalam semalam. Namun, dengan bangga, ibunya mengatakan bahwa memang begitulah anak-anak mereka tumbuh dengan cepat. Setelah menyusun beberapa peralatan, mereka bersiap untuk pergi. Sang ibu bertanya apakah aman untuk pergi mencari kerang saat air surut. Sang ayah, yang menerima ajakan dari warga desa, mengatakan bahwa mereka sebaiknya memberi kesempatan sekali ini. Dengan sedikit kekhawatiran, sang ibu berharap mereka bisa makan malam bersama Jin Hyuk sebelum pergi. Sang ayah mengangguk, mengatakan bahwa ia pun menginginkannya, tetapi mereka harus segera berangkat agar bisa mengembalikan peralatan tepat waktu. Meskipun putra mereka terlihat lebih dewasa, bagi mereka, ia tetaplah seorang anak kecil. Tepat saat mereka hendak pergi, beberapa warga desa datang dan mengajak mereka berangkat. Sementara itu, Jin Hyuk berlari pulang dengan panik. Ia mengingat bahwa malam ini, ayah dan ibunya pergi ke laut dan tidak pernah kembali. Dalam fase bulan ini, pantai berbatu di daerah tersebut akan sepenuhnya terlihat, membuatnya menjadi tempat yang berbahaya. Banyak kecelakaan terjadi di sana, dan meskipun peluangnya kecil, orang tuanya yang tidak berpengalaman berada dalam bahaya besar. Dengan napas tersengal, ia tiba di rumahnya. Namun, rumah itu sudah kosong. Orang tuanya sudah pergi untuk mencari kerang. Ia semakin cemas. Bergegas masuk, ia menemukan sebuah catatan yang ditinggalkan mereka. Malam ini kami pergi mencari kerang bersama warga desa. Jantungnya berdegup kencang. Kejadian yang sama akan terulang. Ia menolak menerima kenyataan ini. Ia tidak akan kehilangan keluarganya lagi. Ia tidak akan menjalani kembali tragedi yang sama. Saat ia mulai berpikir keras mencari solusi, suara gonggongan anjingnya menarik perhatiannya. Ia menoleh dan mendapati anjingnya menatapnya penuh semangat. Entah kenapa, itu membuat pikirannya sedikit lebih jernih. Mendadak, sebuah ide muncul dalam benaknya. Tanpa membuang waktu, ia berlari keluar rumah. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan dua orang tua yang juga bersiap pergi ke pantai. Ia mengenali mereka. Ia ingat bahwa orang tuanya ikut pergi malam itu karena ajakan mereka. Kedua orang tua itu kemudian dihantui oleh rasa bersalah karena kejadian yang menimpa orang tuanya. Namun, untuk saat ini, ia memutuskan untuk tidak menyalahkan mereka. Dalam hati, Jin Hyuk tahu bahwa kedua orang tua ini telah berusaha mencari ayah dan ibunya, tetapi pada akhirnya tetap tidak bisa menyelamatkan mereka. Dengan cemas, ia bertanya di mana orang tuanya. Si pria gemuk menatap ke laut, mengatakan bahwa mereka seharusnya sudah kembali.
tetapi ia tidak tahu pasti di mana mereka berada. Dengan putus asa, Jin Hyuk menatap laut, mencari tanda-tanda keberadaan mereka. Tak lama, ia melihat secercah cahaya. Tanpa pikir panjang, ia berlari menyusuri pantai, meneriakkan nama mereka. Suara teriakannya menembus kegelapan, memberi harapan kepada orang tuanya yang tersesat. Mereka mendengar suaranya, tetapi tetap tidak bisa menemukan arah. Menyadari bahwa itu tidak cukup, Jin Hyuk memutuskan untuk menggunakan rencana cadangan. Ia memanggil anjingnya, yang membawa arang dalam sebuah wadah. Dengan bantuan para pria tua itu, ia menyalakan arang itu dan mulai memutarnya di udara, menciptakan cahaya terang di tengah malam. Cahaya itu menjadi petunjuk yang mereka butuhkan. Akhirnya, ia berhasil menemukan orang tuanya dan mengubah takdir yang menghantuinya di kehidupan sebelumnya. Sang ayah, yang menggendong Jin Hyuk, menghela napas lega sebelum berkata dengan suara penuh rasa syukur, "Aku berhutang nyawa padamu, nak." Tatapan matanya menghangat, penuh kasih sayang dan kelegaan. Jin Hyuk, dengan wajah mungilnya yang menggemaskan, menatap mereka dengan ekspresi serius. "Ayah, ibu, jangan pergi mencari kerang di laut lagi. Jika kalian harus pergi, bawalah aku bersama kalian," katanya dengan suara yang sedikit bergetar, matanya berkaca-kaca. Sang ayah tersenyum kecil, mengusap kepala putranya dengan lembut. "Kau harus sekolah besok. Kau tidak boleh kelelahan. Kita harus segera pulang agar kau bisa tidur dan beristirahat." "Tapi aku bisa berjalan sendiri," protes Jin Hyuk dengan nada bersikeras, berusaha keluar dari pelukan ayahnya. Namun, ayahnya hanya menggeleng dan mempererat dekapannya. "Tidak, kau harus beristirahat. Kau sudah banyak membantu hari ini." Sang ibu ikut berbicara dengan nada lembut. "Pasti kau sangat lelah." Namun, Jin Hyuk menggeleng cepat. "Aku tidak lelah. Aku bahkan tidak mengantuk," pikirnya dalam hati. Namun, ia tahu bahwa tubuh kecilnya mulai terasa berat. Kelopak matanya perlahan turun. Ia menghela napas pelan, merasa sedikit kesal. Kenapa mereka memperlakukanku seperti bayi? Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa dirinya memang masih seorang anak kecil. Tiba-tiba, suara lembut ayahnya terdengar di telinganya. "Kau benar-benar jenius." Ibunya mengangguk setuju. "Ya, anak kita memang luar biasa." Hatinya menghangat. Perasaan tenang mulai menyelimuti dirinya. Beban yang tadi menghimpit dadanya perlahan menghilang. Ia telah menyelamatkan mereka. Itu yang terpenting. Kelopak matanya semakin berat. Perlahan, kesadarannya mulai memudar. Sebelum ia benar-benar tertidur, samar-samar ia mendengar ayahnya bertanya, "Bagaimana kau tahu di mana menemukan kami?" Ia ingin menjawab, tapi bibirnya tak bergerak. Dia sudah tertidur. Bisik ibunya menyentuh pipinya dengan lembut. Dan di dalam tidurnya, satu pertanyaan terus berputar di benaknya. Apakah sekarang, dengan mereka yang tetap hidup, masa depanku akan berubah? Saat mereka sampai di rumah, ia memeluk erat Janggun, anjing kecil yang selalu setia di sisinya. "Tanpamu, mungkin aku sudah kehilangan akal sehatku," bisiknya, mengusap bulu lembut anjing itu. "Terima kasih, Janggun." Ingatan tentang suara misterius itu kembali muncul dalam pikirannya. Suara yang mengatakan bahwa ia bisa menyelamatkan hingga 3 nyawa. Ia sudah menyelamatkan ayah dan ibunya. Mungkinkah Janggun juga termasuk? Matanya jatuh pada Janggun. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sepotong biskuit kecil yang ia dapatkan dari sekolah, memberikannya kepada anjing kecil itu. Namun, Janggun hanya menatap biskuit itu dengan ekspresi aneh, seolah merasakan sesuatu yang tidak beres. Sebelum ia bisa bertanya-tanya lebih jauh, tiba-tiba gonggongan nyaring Janggun menggema di ruangan, membuatnya tersentak kaget. Jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa menit kemudian, ia masuk kembali ke rumah. Namun, begitu melihatnya, kedua orang tuanya tertegun. "Dia tampan sekali," bisik ibunya tanpa sadar. Ia menundukkan kepalanya, merasa aneh dengan tatapan mereka. Namun, begitu melihat pantulan dirinya di kaca, wajahnya memerah. Ia mengenakan kaos bergambar lumba-lumba besar yang terasa terlalu kekanak-kanakan. "Aku lapar," katanya akhirnya, mencoba mengalihkan perhatian mereka. Mereka pun menghabiskan malam dengan makan bersama, membiarkan kehangatan keluarga mengisi hati mereka. Keesokan harinya, sekolah dipenuhi kegembiraan. Hari olahraga telah tiba. Dulu, ia membenci acara seperti ini. Namun, kali ini berbeda. Sekarang, ia tidak sendirian lagi. Saat lomba lari anak-anak dimulai, ia melesat bagaikan angin. Semua orang terperangah melihat kecepatannya.
Ayah dan ibunya menatapnya dengan mata membelalak, seolah tidak percaya bahwa putra mereka bisa berlari secepat itu. Bagi Jin Hyuk, berlari selalu menjadi sesuatu yang ia sukai. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Angin yang membelai rambutnya, tanah yang bergetar di bawah pijakannya, tarikan napas yang dalam. Ia merasa benar-benar hidup. Saat kakinya melewati garis finish, kemenangan berada dalam genggamannya. Sang ayah langsung menghampirinya, menepuk punggungnya dengan bangga. "Kau luar biasa, kau layak mendapatkan hadiah." Sang ibu tersenyum, tapi ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat anak itu bertanya-tanya. "Ibu, kau baik-baik saja?" tanyanya. Ibunya mengangguk pelan. "Ya, aku baik-baik saja." Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Sehari kemudian, ia pergi keluar bersama ayahnya. "Apa yang ingin kau lakukan hari ini?" tanya sang ayah. Jin Hyuk berpikir sejenak, lalu tersenyum kecil. "Ayo mancing ikan gabi ayah." Ayahnya mengerutkan kening, terkejut dengan permintaan mendadaknya. "Kau benar-benar menginginkan hadiah itu ya?" tanyanya, sambil memperlihatkan sebuah jam tangan. Mata anak itu berbinar. Ya, ia ingat saat pertama kali meminta stopwatch pada ayahnya. Ibunya khawatir ia akan begadang hanya untuk menatap angka-angka di layar. Ayahnya akhirnya menetapkan aturan baru. Tidak ada jam tangan di malam hari. Jin Hyuk mengangguk meskipun dalam hati ia berpikir, siapa yang mau menatap angka terus-menerus sampai larut malam? Ini kan cuman jam tangan, bukan smartphone. Namun, tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benaknya. Di novel-novel yang ia baca, biasanya tokoh utama yang kembali ke masa lalu mendapatkan sesuatu, kemampuan khusus, sistem, atau benda ajaib yang membantunya. Tapi aku tidak punya apapun. Ia merogoh sakunya dengan penuh harapan. Jari-jarinya menyentuh sesuatu. Hatinya berdegup cepat. Apa ini? Apakah ini sesuatu yang muncul karena kekuatan yang belum aku sadari? Namun, saat ia mengeluarkannya, itu hanya sebuah biji pohon ek. Ia terdiam. Rasa kecewa memenuhi dadanya. Mungkinkah aku satu-satunya yang kembali ke masa lalu tanpa kekuatan apapun? Namun, meskipun begitu, ia masih memiliki keluarganya. Dan mungkin itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Dia kemudian menuju ke tepi danau. Ayahnya bertanya, apakah dia tahu cara memancing secara alami? Jin Hyuk menjawab iya, tetapi ayahnya tampak agak ragu. Terkejut dengan reaksi ayahnya, Jin Hyuk bertanya, apakah ayah belum pernah menggunakan pancing sebelumnya? Dengan sedikit kecewa, ayahnya mengakui bahwa ibunya lebih mahir dalam memancing daripada dirinya. Jin Hyuk mengenakan sarung tangan, berpikir mungkin ini adalah pertama kali ayahnya memancing. Dia mengajak ayahnya untuk membantu mengumpulkan umpan dan mengambil seekor cacing. Jin Hyuk menunjukkan cacing itu kepada ayahnya sambil mengomentari warnanya yang menarik. Sang ayah terkejut dan dengan cepat menjauh dari cacing itu, mengatakan bahwa Jin Hyuk lebih mirip ibunya. Jin Hyuk lalu mengajarkan cara memasang cacing pada kail dan segera mereka mulai memancing. Saat memancing, Jin Hyuk merenung dan menikmati momen ini bersama ayahnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia selalu memancing sendirian. Saat ia tengah merenung, sesuatu menggigit umpannya, tetapi ternyata ayahnya lebih dulu menangkap ikan. Jin Hyuk mendesaknya untuk menggulung pancingnya, dan segera ikan itu melompat keluar dari air, mendarat tepat di wajah ayahnya. Sang ayah berteriak ketakutan dan terjatuh ke belakang. Khawatir, Jin Hyuk bertanya apakah dia baik-baik saja. Sepertinya memang baik-baik saja. Waktu berlalu, mereka terus memancing hingga pulang dengan ember penuh ikan. Saat tiba di rumah, anjing kecil mereka menggonggong. Ibu Jin Hyuk bertanya, apakah dia bertengkar dengan anjing itu karena dia selalu menggonggong saat melihatnya. Jin Hyuk mengatakan tidak, tetapi dia memperhatikan ibunya tampak lelah. Sang ibu mengajarkannya cara membersihkan ikan dan berkomentar bahwa dia memiliki bakat untuk itu. Jin Hyuk memintanya untuk memisahkan isi perut ikan, yang membuat ibunya bertanya apa yang akan dia lakukan dengannya. Dia berpikir untuk menggunakannya sebagai persembahan untuk anjing mereka agar bisa meningkatkan perilakunya, dan dia pun memberikan isi perut ikan kepada anjing itu. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan kembali kepercayaan anjingnya. Malam pun tiba, dan Jin Hyuk pergi tidur. Dalam mimpinya, dia melihat pemandangan yang indah dengan pohon apel yang berjejer, memberikan pemandangan yang menakjubkan. Terkejut, dia bertanya-tanya di mana dia berada. Dia melihat ibunya mengenakan gaun putih dan mendekatinya, bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Dengan suara lembut dan tenang, ibunya mengatakan bahwa dia datang untuk memetik apel. Jin Hyuk bertanya tentang apel itu, dan ibunya mengonfirmasi
bahwa dia mendapat izin untuk memetiknya. Sambil melihat-lihat, ibunya bertanya, apel mana yang harus dia pilih, tetapi kemudian meminta Jin Hyuk memilihkannya. Ia bertanya apakah ibunya yakin, dan sang ibu mengatakan ya, karena yang dia pilih pasti akan menjadi yang terbaik. Dia melihat sekeliling dan menemukan satu apel hijau yang cantik. Apel itu menarik perhatiannya, dan dia memetiknya, lalu menyerahkannya kepada sang ibu yang menerimanya dengan penuh rasa terima kasih. Tiba-tiba, dia terbangun dan berkata, apel. Saat sarapan, Jin Hyuk menceritakan mimpi itu kepada ibunya, termasuk tentang apel hijau dan bagaimana ibunya ingin makan apel karena sedang musimnya. Sang ibu bereaksi secara tidak biasa. Jin Hyuk memanggilnya, tetapi ibunya sedang melihat kalender. Dia pun ikut melihat, berpikir bahwa kejutan sering datang saat tak terduga. Sepulang sekolah, dia kembali ke rumah dan terkejut menemukan tamu. Seorang gadis kecil bernama Mikyung dan neneknya. Mikyung bertanya mengapa dia pulang terlambat. Jin Hyuk mengenali gadis itu. Mikyung hadir saat pamannya menjemputnya, dan dia pernah tinggal di rumah Mikyung selama setahun. Bahkan setelah dewasa dan pindah ke Seoul, dia masih bertemu dengannya hingga gadis itu menikah. Dia bertanya-tanya mengapa mereka ada di sana, tetapi ibunya berkata bahwa dia seharusnya sangat bahagia. Dia bertanya apa yang sedang terjadi, dan ibunya mengungkapkan bahwa dia akan segera menjadi kakak. Terkejut, dia berteriak kebingungan hingga akhirnya menyadari hubungan mimpinya dengan kenyataan. Ayahnya berkomentar bahwa melihat ekspresinya, dia pasti terkejut. Ibunya bertanya apakah dia senang memiliki adik, dan dia mengatakan iya. Lalu mengingat 3 nyawa yang disebutkan oleh suara misterius, termasuk adiknya yang sebelumnya tak pernah ia temui. Kini, dia merasa lega. Nenek dan ibunya membahas mimpi itu. Ibunya mengatakan bahwa anak-anak seringkali bisa merasakan ketika ibunya sedang mengandung. Mikyung penasaran dan bertanya tentang mimpinya. Jin Hyuk hanya mengatakan, apel, membuat Mikyung berpikir tentang apa yang bisa diartikan dari apel itu. Ibunya mengungkapkan bahwa bayi akan lahir musim panas mendatang. Nenek bertanya, apakah ibunya akan melahirkan di rumah lagi. Jin Hyuk pun penasaran dan bertanya, apakah dia juga dilahirkan di rumah. Ibunya mengatakan bahwa saat dia lahir, nenek Mikyunglah yang membantu persalinannya. Merasa bangga, Mikyung berkomentar bahwa banyak orang di desa berutang budi pada neneknya. Nenek mengenang bagaimana ketika dia lahir, ayahnya panik berteriak. Sang ibu menambahkan bahwa meskipun ayahnya putus asa dan cemas, dia berhasil melahirkan Jin Hyuk tanpa masalah. Jin Hyuk berpikir bahwa sayangnya ini bukan rumah sakit di mana tindakan darurat dapat segera diambil jika terjadi sesuatu. Namun, seperti yang mereka katakan, persalinan adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Dengan penuh kasih sayang, dia menawarkan ibunya sepotong apel sambil mengatakan bahwa dia harus makan dengan baik. Melihat kebaikan itu, ibunya berkata bahwa dia akan makan dengan lahap. Nenek menambahkan bahwa jika dia merawat ibunya seperti ini, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Sambil mengelus kepala Jin Hyuk dan mengatakan bahwa dia semakin dewasa. Waktu berlalu, dan Jin Hyuk melakukan latihan lari bersama anjing kecilnya. Namun, kelelahan dan terengah-engah, dia berhenti sejenak untuk beristirahat. Melihat anjingnya bahagia dan bersemangat berlari, dia berpikir bahwa makanan yang dia berikan tadi pasti cocok dengan seleranya. Melihat Janggung, dia bercanda bahwa ia harus mengganti namanya menjadi Carl Lewis. Ia menjelaskan bahwa Carl Lewis adalah atlet peraih 10 medali emas Olimpiade dalam cabang lari dan lompat. Namun, dia berhenti menjelaskan, menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan seekor anjing. Segera, dia bersiap untuk balapan lain bersama anjingnya. Saat pulang, Janggung mengambil jalan pintas. Beberapa menit kemudian, dia tiba di rumah dalam keadaan sangat kelelahan, hanya untuk menemukan anjingnya sudah berada di sana lebih dulu. Ia kemudian mendekati ibunya yang sedang membuat pasta cabai ala Korea untuk memasak ikan, tetapi tampak kesulitan mencampurnya. Melihat ibunya yang sedang hamil masih sibuk bekerja, Jin Hyuk berpikir bahwa seharusnya ibu beristirahat. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk membantu dengan membawa guci-guci besar dan mencucinya. Namun, karena ukurannya yang terlalu besar, tangan Jin Hyuk yang kecil kesulitan mencapai bagian dasar guci. Ia terus berusaha dengan gigih hingga akhirnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam guci dalam posisi terbalik. Yang terlihat hanyalah kakinya yang kecil menjulur keluar. Sang ibu yang panik segera berlari untuk menariknya keluar. Saat diangkat, seketika ia mendapatkan sebuah penglihatan tentang Dewi Tetis. Namun, perasaan malu lebih mendominasi pikirannya
karena ia merasa begitu kecil dan ceroboh hingga terjatuh ke dalam guci. Malam pun tiba dengan suasana yang terasa tegang. Beberapa pria terlihat menunggu ayahnya di luar rumah. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa ini semua adalah pekerjaan ayah Jin Hyuk sejak awal, sehingga segalanya harus diselesaikan dengan baik. Mereka meminta untuk melihat barang yang telah mereka beli. Episode 1 habis. Apa yang sedang terjadi di sana? Penasaran? Tunggu episode selanjutnya ya. Jangan lupa like dan komennya. Terima kasih buat kalian yang nonton sampai akhir. Maaf juga kalau ada salah kata atau pengucapan. M Voids undur diri, sampai jumpa lagi.